一套别参加实战考核吗？天哪，我没有看错吧？没兴趣，油味好重啊！近距离有个。Halo sahabat semua, masa muda berkarya jangan lupa untuk selalu bahagia. Oke, sebelumnya Mimin minta maaf atas keterlambatan mengupload video, dikarenakan ada kesibukan yang lain. Nah, di pembahasan kali ini Mimin kembali melanjutkan Donghua Swallow Star. Yang mana pada pembahasan sebelumnya Luo Feng berhadapan langsung dengan Yan Jingze. Luo Feng sendiri juga berhasil membangkitkan kekuatan mental yang tersembunyi dalam tubuhnya. Serta Suxin dengan Luo Feng juga mengikat sebuah janji bersama demi menyelamati dunia. Nah, sebelum itu, sebagai uang parkir bantu subscribe channel ini dan aktifin juga tombol loncengnya, agar nanti setiap kali Mimin upload video, sahabat semua tidak ketinggalan updatean video terbaru. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke alur ceritanya. Melanjutkan ceritanya sebelumnya, saat Suxin dan Luo Feng bercerita tentang satu sama lain, serta saling berjanji ingin menjaga kedamaian dunia ini. Lalu Xin pun berpindah di Aula Jixian, yang mana terlihat Direktur Zhuge mendapatkan sebuah dokumen penting. Di lain sisi Luo Feng sedang berlatih dengan pelatih Jiang. Pelatih Jiang yang melihat cara bertarung Luo Feng, ia sedikit memuji bahwa kekuatan Luo Feng saat ini sudah meningkat pesat, dibandingkan pada sebelumnya. Pelatih Jiang juga mengatakan bahwa penilaian praktisi semu, pertempuran sebenarnya yang diadakan besok, tentu dengan ini tingkat kelulusan Luo Feng sangatlah tinggi. Pelatih Jiang juga menjelaskan bahwa ada 4 tingkat seorang praktisi, yaitu tingkat dasar, tingkat lanjut, tingkat sempurna dan kesadaran penuh. Di antara seorang praktisi juga ada hierarki, yaitu praktisi menurut pangkatnya, level prajurit, level panglima perang dan level dewa perang. Dan level dewa perang sendiri juga sangatlah langka atau disebut juga seorang yang paling kuat di antara praktisi lainnya, dan di setiap level juga terbagi atas, dasar, menengah dan lanjut. Seandainya nanti Luo Feng lulus, maka ia baru bisa disebut sebagai praktisi prajurit. Di sana Luo Feng yang mendengar penjelasan pelatih Jiang, ia sedikit menanyai tentang orang-orang yang telah melampaui dewa perang. Pelatih Jiang mengatakan bahwa dewa perang sangatlah langka, bahkan dari banyaknya seorang praktisi belahan dunia hanya 3 yang berhasil melampaui dewa perang. Itu pun berada di daratan China yang merupakan salah satu dari 5 negara besar. Tak lama pelatih Jiang mendapatkan kabar bahwa seorang Direktur Zhuge menyuruh Luo Feng untuk bertemu dengannya. Maksud kedatangan Direktur Zhuge ingin mengundang Luo Feng bergabung dengan Aula Seni Bela Diri Jixian. Itu semua dikarenakan kemampuan Luo Feng yang semakin hari semakin kuat saja. Ditambah lagi dengan Luo Feng yang berhasil menguasai metode kultivasi Wuxin Xiantian. Bahkan yang lebih menarik lagi, kekuatan pukulan Luo Feng mencapai 3110 kg. Luo Feng yang mendengar, ia juga sedikit terkejut bahwa ia diundang secara langsung bergabung di Aula Diri Jixian. Bahkan dirinya belum mengikuti ujian penilaian pertempuran praktisi sama sekali. Namun Direktur Zhuge hanya menyampaikan bahwa bakat yang dimiliki Luo Feng sudah layak bergabung dengan Aula Seni Bela Diri Jixiannya. Ditambah lagi Luo Feng ditawarkan fasilitas mewah, serta gaji awalnya mencapai 20 juta yuan, dan berbagai perlengkapan yang lainnya. Direktur Zhuge yang sangat percaya pada kelebihan Luo Feng, ia kembali menawarkan apakah Luo Feng menerima bergabung di Aula Bela Diri Jixian. Tanpa berpikir panjang Luo Feng menerimanya dan resmi bergabung di Aula Bela Diri Jixian. 这样的条件你能接受？一套总价格在1亿华夏币内的，好，我签。欢迎加入极限。诸葛主管，叫诸葛涛，以后我们会。 Di sana dijelaskan bahwa Direktur Zhuge merupakan salah satu dari 3 direktur Aula Jixian. Aula Bela Diri Jixian sendiri sudah tersebar di seluruh kota Jiangnan. Bahkan posisinya satu tingkat di bawah presiden, dan kekuatannya sendiri sudah mencapai level jenderal tingkat senior.
Scene berpindah pada Luo Feng dan keluarganya yang bersiap-siap untuk pindah ke fasilitas mewah yang telah disediakan oleh Aula Jixian. Sekarang berkat Luo Feng keluarganya dapat merasakan hidup yang lebih layak, dibandingkan pada kehidupan di permukiman kumuh sebelumnya. Sesampainya di rumah yang baru, ibu, ayah, dan adiknya Luo Feng Ahua, sangatlah senang. Mereka juga tidak menyangka bahwa mulai sekarang bisa merasakan kehidupan yang layak dengan fasilitas yang mewah. Luo Feng yang melihat kegembiraan yang terpancara dari keluarganya, ia juga sangatlah senang. Namun di situ ia juga sedikit mempunyai urusan yang lain. Terlihat Luo Feng sudah bersama dengan Zhou Huyang. Di sana Luo Feng juga sedikit memuji Huyang yang sangat cepat dalam menggali informasi dirinya. Kedatangan Huyang tampak sedang mencari perhatian dari Luo Feng. Ia juga meminta maaf atas tindakan yang bekerja sama dengan Hao Bai untuk melukai Luo Feng pada saat itu. Dengan tanda permintaan maaf ia mencoba membujuk Luo Feng dengan memberikan biaya kompensasi. Namun Luo Feng tak mau menerima itu dan bergegas pergi. Keesokan harinya kita diperlihatkan pada ujian penilaian pertarungan sebenarnya yang akan dilaksanakan. Terlihat Luo Feng dan teman-temannya bersiap-siap. Mereka juga memuji fasilitas perlengkapan yang sangat bagus. Di sana Luo Feng didatangi seseorang yang bernama Wan Dong dari Aula Leidian. Ia juga seorang praktisi yang telah bergabung di Aula Leidian. Maksud kedatangannya ingin meremehkan Luo Feng yang juga sudah bergabung di Aula Jixian. Wan Dong juga mengajak Luo Feng pada saat ujian nanti di antara mereka harus mendapatkan nilai tertinggi. Namun Luo Feng sama sekali tidak tertarik dan menyuruh Wan Dong untuk pergi. 我听说实战考核专属账户是不能解锁的。我也想试试，自己到底是什么等级。克罗合金打造的，至少你就是罗峰。我是雷电武馆提前签约的。是，雷电武馆比实战考核的成绩。你小子可以啊！ Di lain sisi terlihat Zhang Zehu, seorang praktisi elit memasuki ujian penilaian pertarungan seorang praktisi. Di dalam ujian Zhang Zehu tampak menaruh sebuah telur monster. Ia melakukan itu untuk bisa menghabisi Luo Feng. 我有通行文件，你没看到吗？啥？差点把我！你居然躲过了眼镜蛇！见识一下，得罪高级。 Lalu Xin dibawa pada penilaian seorang praktisi yang akan dilakukan, dengan diberi arahan, agar mereka bisa lulus dalam penilaian. Tempat yang akan mereka tuju merupakan kota monster, yang banyak sekali hewan mutan di sana. Di sana terlihat Direktur Zuge juga memperhatikan jalannya penilaian seorang praktisi. Dari banyaknya seorang praktisi Direktur Zuge hanya fokus melihat gaya bertarung Luo Feng yang sangat bagus. 近距离与怪兽对视，能够感，果然跟准武者考核是不同的。入危级身法动作来躲避攻击的身法，观察对方的动作轨迹做出。能理解一些了。Luo Feng yang bertarung melawan para monster mutan, ia dikejutkan dengan adanya sosok burung gagak emas yang masih muda. Ternyata telur yang dibawa Zhang Zehu merupakan burung gagak emas. Direktur Zuge juga terkejut melihat sosok burung gagak emas. Di sana para pelatih ingin menghentikan ujian, namun Direktur Zuge meminta agar tetap melanjutkan ujian penilaiannya. Sebab menurut dirinya burung gagak emas masihlah sangat muda yang baru saja menentas kekuatannya ke. Namun walau masih muda kemungkinan kekuatan dari burung gagak emas juga tidak boleh diremehkan, dan meminta agar praktisi semula yang turun tangan menghadapi burung gagak emas. Luo Feng yang terlihat berhadapan langsung dengan burung gagak emas. Awalnya ia juga sedikit kesulitan, bahkan dirinya terkena serangan. Namun bukan Luo Feng namanya kalau dirinya tak memiliki cara untuk mengalahkan burung gagak emas, dengan mengingat instruksi pelatihannya selama ini. Ditambah lagi ia melihat secara langsung praktisi semu membunuh burung gagak emas pada saat di kota, yang begitu mudah mengalahkannya. Dengan sedikit tiki-taka dari Luo Feng akhirnya ia berhasil mengalahkan burung gagak emas. 考核继续。 诸葛主官，也应该可以逃脱的。不久，实力等级大不是更好，距离金乌就……来吧！
拙的尸体来掩护攻击。这样的智力，Direktur Zhuge dan yang lainnya melihat Luo Feng dapat membunuh burung gagak emas, ia jugalah sangat terkejut. Bahkan memuji gaya bertarung Luo Feng yang sangat menakjubkan. Gaya bertarungnya juga dibilang sudah melampaui seorang praktisi. Ujian penilaian sebenarnya yang telah usai. Di sana Luo Feng berhasil mengumpulkan 36 sampel monster. Sedangkan Wandong ia berhasil mendapatkan nilai tertinggi dengan berhasil mengumpulkan 51 sampel monster. Dan mereka semua juga dinyatakan lulus. Dan mulai sekarang mereka semua sudah menjadi seorang praktisi. Sore harinya ibu, ayah Luo Feng dan Ahua telah menunggu kabar baik dari ujian praktisi Luo Feng. Esok harinya Luo Feng berada di aula bela diri Jixian. Luo Feng yang baru di aula Jixian, ia dibantu oleh pemandu eksklusif yang ditugaskan memberi informasi pada Luo Feng mengenai seorang praktisi. Di aula bela diri Jixian, seorang praktisi juga bisa membeli berbagai macam teknik dasar senjata, obatan optan, buku teknik dan yang lainnya. Di sana karena Luo Feng menguasai metode energi kinetik, ia pun menanyai informasi tentang master spiritual kepada si pemandu. Si pemandu pun menjelaskan bahwa master spiritual merupakan generasi berbakat di antara para praktisi. Master spiritual juga dibagi atas dua, yaitu master spiritual pengendalian material, atau mengendalikan senjata untuk serangan jarak jauh, dan master spiritual serangan agresif, yang langsung menyerang mental musuh. Seorang master spiritual kecepatan kultivasinya juga lebih tinggi dibandingkan pada praktisi biasa, atau 2 tingkat lebih tinggi daripada praktisi biasa. Luo Feng yang mulai paham ia pun ingin membeli perlengkapan yang ia butuhkan. Namun saat si pemandu menunjukkan daftar pembelanjaan, Luo Feng seketika terkejut karena bahan-bahan perlengkapan itu harganya sangatlah mahal. Si pemandu pun mengatakan bahwa buku teknik dapat dijual dari berbagai level, seperti buku teknik orang terkuat di dunia yaitu Hong. Hong sendiri merupakan praktisi bela diri nomor 1 di dunia yang menempati posisi saat ini. Tentu kekuatannya juga sangatlah dahsyat, bahkan dengan dirinya sendiri ia bisa menghancurkan dunia. Di sana dengan kemampuan Luo Feng sekarang yang ahli dalam teknik pedang, ia pun membeli sebuah pedang guntur 9 tingkatan, yang notabene senjata ini senjata terkuat kedua di dunia. Senjata ini juga merupakan yang paling tajam. Tak lama Luo Feng memesan senjata pedang guntur 9 tingkatan. Akhirnya senjata itu datang, yang diantar langus oleh seorang praktisi tingkat lanjut aula bela diri Jixian. Ia bernama Chen Gu. Luo Feng yang melihat juga tidak menyangka bahwa senjata yang ia beli secara khusus diantarkan secara langsung oleh seorang praktisi. Tak lain tak bukan senjata itu merupakan senjata yang banyak orang menginginkannya, untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan. Maka dari itu praktisi Chen Gu lah yang mengantarnya. Di sana praktisi Chen Gu juga sedikit menjelaskan bahwa menurut peraturan yang berlaku, Luo Feng yang membeli senjata pedang guntur 9 tingkatan, tidak diperbolehkan menjual ataupun membuat tiruan dari senjata itu, hanya diperbolehkan untuk belajar. Praktisi Chen Gu juga sedikit mengingatkan pada Luo Feng atas masalah dengan Zhang Haobai yang telah menimpanya, bahwasannya Zhang Zehu pamannya Zhang Haobai tiba-tiba menghubungi aula Jixian dan meminta untuk bernegosiasi dengan Luo Feng. Walaupun Zhang Zehu merupakan seorang praktisi dari aula bela diri Leidian, praktisi Chen Gu meminta Luo Feng jangan terlalu khawatir sebab ada dirinya yang akan membantu. Keesokan harinya mereka pun berkumpul untuk bernegosiasi agar masalah pada saat itu terselesaikan. Di sana Zhang Zehu memberikan 5 juta yuan agar masalah itu terselesaikan. Namun para pelatih yang mana mulai sekarang tanggung jawab keluarga Luo Feng ditanggung oleh aula Jixian. Para pelatih tidak bisa menerimanya sebab dengan semua perilaku Zhang Haobai yang telah mempermalukan keluarga Luo Feng. Ia meminta 50 juta yuan serta berlutut minta maaf di hadapan keluarga Luo Feng agar masalah itu selesai. Zhang Zehu yang mendengar ia bisa memberikan 50 juta yuan. Akan tetapi untuk meminta maaf dan berlutut ia tidak mau melakukan itu. Namun Luo Feng yang mendengar angkat suara dan tidak menyetujui itu semua. Seandai dirinya yang tersakiti kemungkinan ia bisa menyetujui itu. Namun terkecuali keluarganya yang tersakiti maka dirinya tidak akan tinggal diam.
Terlebih lagi keluarganya sendiri tidak ada membuat masalah. Situasi yang mulai memanas, Zhang Zehu mengingatkan Luo Feng bahwa dirinya tinggal satu langkah lagi menjadi praktisi jenderal. Namun Luo Feng yang mendengar itu tidak takut sama sekali. Di sana para pelatih juga memuji keberanian dari Luo Feng yang tidak takut sama sekali dengan seorang praktisi tingkat lanjut. Luo Feng juga berterima kasih karena berkat para pelatih ia bisa mengatasi itu. Namun Luo Feng sedikit merasa sedih, sebab dirinya yang membeli pedang guntur 9 tingkatan, telah menghabisi sebagian besar modal buat membeli beberapa peralatan lagi. Akan tetapi para pelatih mengatakan bahwa mereka akan membantu Luo Feng untuk membeli beberapa perlengkapan lagi. Mereka nantinya juga menyuruh Luo Feng untuk bergabung di tim praktisi jenderal, atau bisa disebut tim Firhammer. Praktisi Chen Gu sendiri merupakan wakil kapten tim Firhammer. Ia juga berjanji mulai sekarang Luo Feng akan ia lindungi. Mereka juga mengingatkan bahwa tim setingkat jenderal ini sangat bahaya. Bahkan nantinya Luo Feng jikalau performanya buruk di misi pertama, atau menyeret rekan satu tim dalam bahaya, maka secara langsung dikeluarkan dari tim itu. Luo Feng pun mengerti dan akan melakukan yang terbaik. Di luar aula Jixian, Zhang Zehu juga sedikit tidak menyangka bahwa Luo Feng dapat lolos dari burung gagak mahkota emas pada saat itu. Pada saat Zhang Zehu ingin berniat menyingkirkan Luo Feng, film pun bersambung. Nah, sekian dulu pembahasan kali ini. Jika kita lihat preview episode selanjutnya, mereka semua sedang melakukan misi memburu para monster. Namun terlihat juga ada suksin yang terdapat dalam sebuah misi itu. Oke, terima kasih bagi sahabat semua yang telah menonton video ini hingga akhir. Nah, jika teman semua suka video ini, silahkan klik subscribe dan aktifin juga lonceng notifikasinya, agar nanti tidak ketinggalan video terbaru. Nah, jika sudah, kita tunggu aja kelanjutan ceritanya.